Let's go. Ayo kita semua bergerak dong. Ya dong, pasti gerak kan? Ya. Go. Get out and on the move. Go. We got so much to do. Go. God is asking me and you. Come on, Abris. Yeah. Go make disciples. Go make disciples. Go make disciples. All of nations. Then go make disciples. Go make disciples. Go make disciples. All of nations. Wow. Yo adik-adik tetap semangat dong ya. Kita mau go buat Tuhan ya kak. Yeah. Yeah. Go. Go. We all can play a part. Go. We better love our heart. Go. No time to wait. It's time to start. Come on. Then go make disciples. Go and make disciples. Go and make disciples. All of nations. Then go and make disciples. Go and make disciples. Go and make disciples. All of nations. Go, 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 go. We're gonna go, 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 go. We're gonna go, 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 go. We're gonna go, 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 go. We're gonna go, 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 go. Let's go, make disciples. Go make disciples. Go make disciples. All of nations. Then go make disciples. Go make disciples. Go make disciples. All of nations. Wow. Gimana Wah, bos? Wah. akhirnya, Drew, kita sampai pada akhir dari proyek pembangunan ini. Tak terasa ya sudah 4 minggu kita membangun, wah semuanya deh. Ya, dan kamu tahu Tapi sudah mau berakhir ya. apa yang akan kita bangun di proyek yang terakhir? Saya sudah bersemangat nih bos. Mau membangun apa nih? Kita akan membangun sebuah kapal Siap bos, pasti mau bisa. Tapi dari mana ya bos? dari batu bata ini. Sebentar, bos nggak salah. Kenapa? Kita kan mau membuat kapal. Biasanya tuh kapal itu kan membuatnya supaya kapal itu terapung di atas air. Betul. Tapi kalau misalnya pakai bata ini ya, kita kan akan membuat kapal yang akhirnya bakal tenggelam di dasar lautan dong. Nah, justru itu, Drew. Kita akan membuat kapal yang bisa tenggelam. Tunggu. Idenya itu kapal sebenarnya itu kita harus membuat kapal itu untuk menyeberangi air supaya tapi tetap kita kering. Tapi kan ini kan kalau kita buat dari bata, kapalnya akan tenggelam di dasar lautan, kita berenang bersama lobster dong. Drew, kapal ini akan mengingatkan kita semua kepada kapal yang karam yang ditumpangi oleh Rasul Paulus waktu itu. Jadi kita akan membuat kapal untuk semua kapal yang tenggelam begitu. Betul, Drew. Tahu-tahu Rasul Paulus di dalam kapal itu adalah satu-satunya orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan. Sementara pria lain di dalam kapal itu mereka tidak percaya. Sehingga Rasul Paulus dapat menjadi kuat.
Oh, Ya. jadi kita membuat kapal yang sengaja di tenggelam itu supaya mengingatkan kita kalau kita itu harus bersandar terus kepada Tuhan, begitu? Betul. Dan Oh, bukan kepada pekerjaan manusia. begitu. Kita harus selalu percaya dan beriman kepada Tuhan, Drew. Jadi kita akan mulai kapan nih, Bos? Nah, kita mulai dari sekarang. Dari sekarang? Ya, karena apa? Karena, Drew, perjalanan kita mengikuti Yesus itu tidak dapat dibangun hanya dari semalam. Sama seperti proyek pembangunan dimanapun, Drew. Semua harus dimulai one step at a time. Jadi Satu bata demi satu bata, Drew. Jadi iman kita kepada Tuhan itu tidak seperti adukan semen di bata itu ya. Jadi kita harus terus belajar dan belajar untuk mengikuti Yesus. begitu. Betul. Oke. Oke, Sekarang oke. kita mulai untuk membangun kapal kita. Oke? Bos, satu, boleh nggak saya kasih ide nama kapalnya itu Titanic? Titanic. Tidak, Drew. Ya, kalau Titanic sih nggak mungkin dari batu bata. Ya udah, Bos, kita bangun Oke, di mana? silakan. Kapalnya? Di belakang sini ya. Oke, siap. Kita mulai. Ayo, Bos. Yuk. iKids, yeay! Adik-adik, selamat datang di dalam seri iKids Center baru yaitu Bible Bricks. Dalam seri ini kita akan belajar bagaimana kita dapat membangun diri kita untuk menjadi seorang pengikut Yesus. Adik-adik, kita semua pasti suka memainkan Lego Bricks. Dengan menggunakan Lego yang berbentuk balok seperti batu bata itu, kita dapat membangun berbagai macam bentuk dan bangunan. Nah, begitu juga dalam seri kali ini. Kita akan belajar bagaimana membangun diri kita agar menjadi seorang pengikut Yesus yang hebat. Untuk ayat hafalan tema kali ini diambil dari Kolose 2 ayat 7. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Yuk sekali lagi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Yes, good job adik-adik. Cerita Alkitab kali ini diambil dari Kisah Para Rasul 27 ayat 9 sampai 44, yaitu cerita tentang kapal yang ditumpangi oleh Paulus karam. Begini ceritanya. Saat itu Paulus sedang menjadi tahanan kekaisaran Romawi dan akan dibawa berlayar ke Italia. Maka Paulus dan beberapa orang tahanan lainnya diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan kaisar. Mereka naik ke sebuah kapal dari Adramyttium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Pada keesokan harinya, mereka singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya, supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, mereka berlayar dari situ menyusuri pantai Siprus. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah mereka di Mira, di daerah Likia. Di situ perwira mereka, yaitu Julius, menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Lalu, ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama berhari-hari berlayar, mereka hampir-hampir tidak maju dan dengan susah payah mereka mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik. Kapal menyusuri pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Kemudian, kapal itu hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah mereka dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung. Karena kapal itu sangat hebat diombang-ambingkan angin badai
Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam mereka. Akhirnya putuslah segala harapan untuk dapat menyelamatkan diri. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar di kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga malam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakannya kepadaku. Namun, kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa mereka akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan. Dan mereka sangat berharap mudah-mudahan hari cepat siang. Akan tetapi, anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu, Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu, prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa." Sementara itu mereka harus mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat tergerak oleh buritannya, hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke daratan. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Haleluya. Adik-adik, kalian tahu cerita tentang kapal Titanic? Kapal yang pada saat itu dibuatnya merupakan kapal yang terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Pembuatnya mengatakan bahwa kapal itu tidak dapat tenggelam. Tetapi pada akhirnya kapal itu tenggelam karena menabrak sebongkah es yang sangat besar dan melubangi bagian lambung dari kapal itu hingga tenggelam di Samudra Atlantik. Kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa kita, manusia, tidak sehebat dan sekuat apa yang kita pikirkan. Seperti dalam cerita Alkitab hari ini, saat badai menerpa kapal yang ditumpangi oleh Paulus, semua orang di kapal itu hingga para prajurit dan awak kapal yang hebat pun menjadi panik dan sangat ketakutan. Hanya Paulus yang tetap berani dan tenang dalam menghadapi badai tersebut. Hari ini kita akan belajar 2 hal supaya kita tetap kuat dan berani seperti Paulus saat kita menghadapi badai apapun yang datang dalam kehidupan kita. Pertama adalah
knowing that God is bigger than any storm. Ketika menghadapi badai di dalam kehidupan kita, misalnya masalah di rumah, masalah di sekolah, masalah dengan teman, ataupun masalah tentang sakit, penyakit, kita dapat tetap tenang jika kita tahu kalau Tuhan kita lebih besar dari semua masalah itu. Tuhan pasti sanggup menolong kita untuk mengatasi setiap masalah yang datang di dalam kehidupan kita. Bahkan, Tuhan sanggup melakukan mujizat bagi kita. Maka dari itu, kita dapat selalu percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menjagai dan melindungi kita, sama seperti saat Tuhan menjagai dan melindungi Paulus dan semua orang di kapal yang mereka tumpangi. Yang kedua adalah pray and ask God to give you strength. Adik-adik, kita juga tahu kalau Tuhan dapat memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat mengatasi setiap masalah yang datang di dalam kehidupan kita. Kita dapat selalu datang kepada Tuhan dan berdoa meminta kekuatan. Sama seperti Paulus saat berada di atas kapal, Tuhan juga dapat memakai kita untuk menguatkan orang lain sehingga mereka juga dapat menjadi pengikut-pengikut Yesus. Selama 4 minggu ini, kita sudah belajar bagaimana kita dapat membangun iman kita supaya kita menjadi pengikut-pengikut Yesus yang hebat. Brick by brick, step by step. Dimulai dari menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kemudian kita mengakui dan bertobat dari setiap dosa dan kesalahan kita, hingga kita belajar untuk memiliki iman yang kuat, sehingga melalui kita Tuhan juga dapat membangun iman teman-teman kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, siapa yang mau tetap kuat dan selalu percaya kepada Tuhan? Ayo angkat tangannya, mana ya? Pada mau gak sih? Wah, ternyata mau semuanya. Yuk katakan bersama-sama dengan kakak. 1, 2, 3. God is our greatest source of strength. Sekali lagi ya. God is our greatest source of strength. Yes, good job adik-adik. Yuk sekarang kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas ibadah hari ini Tuhan. Ya Bapa, hari ini kami belajar Tuhan untuk tetap kuat di apapun masalah dan badai yang kami hadapi dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami akan selalu percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hai dalam namamu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya tema Bible Breaks kita kali ini. Kakak pamit dulu, sampai jumpa lagi minggu depan dengan tema baru yang tidak kalah serunya. iKids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving, scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.